Ya, baik. Sudah aman ya tombol recordnya, Dek Diah, nggih? Iya, sudah Bu, Ya. sudah saya record. Ya, untuk mentor sudah saya joinkan. Oh iya, saya hubungi dulu ya. Ya. Tapi belum di-accept. Mohon dihubungi dulu. Iya, sekedar. Halo Pak Gito, minta tolong di-accept ya Pak, sudah diminta bergabung. Terus? Oh, coba saya sampaikan lagi. Gimana, Dek? Bu, maaf, bisa digabungkan ulang? Oh, ini sudah bergabung ini? Sudah, ya. Sampun ya Pak. Terima kasih. Selamat pagi Sugeng Angel Bapak Sugito, Bapak mentor dari Saudari Diah Nur Anissa. Mohon izin Bapak Suprapto untuk peserta berikut atas nama Diah Nur Anissa yang sudah didampingi oleh Bapak mentor. Selamat pagi Bapak Sugito, matur nuwun sudah berkenan hadir. Pagi, Ibu. Selamat pagi, matur nuwun. Seminar rancangan aktualisasi nggih Bapak pada pagi hari ini. Baik, mohon izin untuk memperkenalkan penguji kita pada pagi hari ini adalah beliau yang terhormat Bapak Suprapto SEMM. Beliau adalah Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada BKPP Kabupaten Bojonegoro. Ya, sebelum dimulai kami akan menjelaskan untuk mekanisme penyajian, mekanisme waktu. Kami akan berikan waktu 15 menit untuk Saudari Diah memaparkan presentasinya. Nanti boleh perkenalan sekilas tentang bab 1 dan bab 2 dan langsung saja kepada bagian matriks dan jadwal timeline. Dilanjutkan setelah paparannya Mbak Dia, itu kami berikan waktu 10 menit untuk mentor Bapak Sugito. Mohon berkenan untuk memberikan testimoni singkat Bapak terkait isu yang diangkat oleh Saudari Dia. Dan dilanjutkan 15 menit untuk Bapak Suprapto selaku penguji kita pada pagi hari ini untuk memberikan masukan serta saran. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan Saudari Diah Nur Anissa untuk memulai presentasinya. Silakan, Dek. Saya share screen ya, Bu. Siap, silakan. Sudah terlihat? Mungkin bisa ya, boleh. Ya, jangan lupa untuk slideshow. Ya. Slideshow. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suprapto selaku penguji, yang saya hormati Bapak Sugito selaku mentor, dan yang saya hormati Ibu Rima Peptika selaku moderator. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi saya tentang penggunaan word wall dalam rangka meningkatkan minat belajar PPKN peserta didik kelas 7E SMP Negeri 1 Bandungan, Kabupaten Semarang. Perkenalkan, nama saya Diah Nur Anissa, saya merupakan salah satu peserta Latsar golongan 3, angkatan 66, no presensi 09. Sedikit saya sampaikan tentang SMP Negeri 1 Bandungan, bahwa SMP Negeri 1 Bandungan ini merupakan salah satu unit kerja pemerintahan bidang pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Semarang yang beralamatkan di Desa Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Selama saya bertugas di SMP Negeri 1 Bandungan ini, ada 5 isu yang saya angkat. Di sini ada yang pertama tentang kurang inovasinya guru dalam penggunaan media pembelajaran online, kemudian rendahnya hasil belajar peserta didik, kurangnya minat belajar peserta didik, yang keempat, rendahnya tingkat kedisiplinan peserta didik dalam pengumpulan tugas, dan yang kelima, kurang maksimalnya pengawasan orang tua selama proses pembelajaran online di rumah. Dari kelima isu ini, untuk menentukan satu isu yang akan diangkat dalam laporan aktualisasi, yaitu ditapis isu dengan metode APKL dan USG. Setelah melalui 2 tapis isu ini, dianalisis dengan 2 tapis isu ini, terpilihlah satu isu, yaitu kurangnya minat belajar peserta didik. Dari satu isu tadi, kemudian dianalisis penyebab isu dengan menggunakan metode Fishbone. Ada 4
faktor yang menyebabkan, yaitu dilihat dari kemampuan, proses, sistem, dan lingkungan. Dampak dari rendahnya minat belajar ini yaitu tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran peserta didik, kemudian hasil belajar peserta didik yang rendah. Untuk gagasan pemecah isunya yaitu dengan menggunakan media pembelajaran WordWall, di mana media pembelajaran ini saya pilih karena dalam media ini, media web online ini ada beberapa menu untuk membuat game, jadi anak kemungkinan besar akan tertarik untuk mengikuti pembelajaran ini. Dari dampak gagasan dan isu tadi, kemudian saya membuat judul yaitu penggunaan WordWall dalam rangka meningkatkan minat belajar PPKN peserta didik kelas 7E SMP Negeri 1 Bandungan Kabupaten Semarang. Untuk rancangan kegiatan aktualisasi, di sini ada 9 kegiatan aktualisasi. Yang kegiatan pertama melakukan konsultasi dengan mentor terkait isu yang diangkat, di mana tahapannya ada menghadap mentor dan melakukan konsultasi rencana kegiatan, kemudian mencatat masukan dan arahan dari mentor, untuk outputnya terwujudnya bimbingan dengan mentor. Untuk kegiatan kedua yaitu mendistribusikan lembar observasi minat belajar peserta didik kelas 7E. Untuk tahapannya, yang pertama membuat lembar observasi, setelah lembar observasi dibuat, kemudian didistribusikan kepada peserta didik, dan melakukan rekapitulasi dari lembar observasi yang telah diisi, kemudian presensi dan nilai peserta didik. Untuk outputnya yaitu rekapitulasi lembar observasi, rekapitulasi daftar hadir dan nilai peserta didik, serta catatan presensi dan nilai tugas peserta didik. Kemudian untuk kegiatan ketiga yaitu menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran RPP atau RPP dengan penggunaan media WordWall. Jadi ini tahapan kegiatannya yaitu seperti pembelajaran biasa, tapi menggunakan media WordWall. Untuk outputnya yaitu berupa RPP dan materi ajar. Kemudian untuk kegiatan keempat yaitu merancang media pembelajaran WordWall. Tahapannya yaitu melakukan prosedur pendaftaran WordWall dan membuat media pembelajaran. Jadi nanti setiap pembelajaran menggunakan menu dalam WordWall yang berbeda. Kemudian untuk outputnya tangkap layar pembuatan WordWall dan link game dengan media WordWall. Kegiatan kelima yaitu melaksanakan kegiatan sosialisasi media pembelajaran WordWall bagi peserta didik kelas 7E. Untuk tahap kegiatannya menyiapkan media sosialisasi, yang kedua mensosialisasikan media pembelajaran WordWall pada peserta didik kelas 7E. Untuk outputnya diharapkan peserta didik memahami bagaimana cara penggunaan WordWall. Jadi sebelum diterapkan medianya disosialisasikan dulu kepada peserta didik. Kemudian untuk kegiatan keenam yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan media WordWall. Mempersiapkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, memulai pembelajaran dengan berdoa seperti biasa, melaksanakan kegiatan pembelajaran, membagikan link game yang sudah dibuat dengan media WordWall. Untuk outputnya yaitu daftar hadir, jurnal, dan tangkap layar atau foto kegiatan WordWall pembelajaran. Kemudian untuk kegiatan ketujuh yaitu mendistribusikan lembar observasi minat belajar peserta didik setelah penerapan media WordWall. Kalau sebelumnya tadi lembar observasi sebelum penggunaan WordWall, kalau yang ini kegiatan ketujuh setelah penggunaan WordWall. Untuk outputnya lembar observasi yang telah diisi peserta didik. Untuk kegiatan ke-8 yaitu mengevaluasi dan monitoring kegiatan peserta didik setelah mengikuti pembelajaran dengan media WordWall. Untuk tahapannya yaitu melakukan rekapitulasi angket tadi atau lembar observasi, melakukan rekapitulasi tugas setelah pembelajaran menggunakan WordWall, dan melakukan rekapitulasi presensi peserta didik. Untuk outputnya yaitu catatan presensi dan nilai tugas peserta didik, dan rekapitulasi lembar observasi. Untuk kegiatan terakhir yaitu membuat laporan aktualisasi, di mana tahapannya yaitu membuat laporan yang berisikan tentang pelaksanaan aktualisasi, kemudian konsultasi laporan aktualisasi dengan mentor, yang ketiga konsultasi laporan aktualisasi dengan coach. Untuk outputnya yaitu lembar konsultasi dan bimbingan bersama mentor. Kemudian yang kedua laporan akhir pelaksanaan aktualisasi. Untuk jadwal kegiatannya, jadwal pelaksanaannya ini dilakukan dari tanggal 7 September sampai tanggal 22 Oktober, di mana kegiatan pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor dilakukan selama 2 hari, tanggal 7 sampai 8.
Yang kedua, mendistribusikan lembar observasi dilakukan 1 hari, yaitu tanggal 9. Menyusun RPP dilakukan 2 hari, tanggal 10 sampai 11. Kemudian kegiatan 4, merancang media pembelajaran Word Wall. Karena bertepatan dengan PTS, jadi saya buat selama PTS itu membuat media pembelajaran Word Wall selama 1 minggu. Kemudian yang kelima, melaksanakan kegiatan sosialisasi, itu dilakukan tanggal 12 selama 1 hari. Kemudian yang keenam, melaksanakan kegiatan pembelajaran, ini dilakukan tanggal 21 September sampai 15 Oktober, dilakukan 4 kali pertemuan menggunakan media Word Wall. Kemudian yang ketujuh, mendistribusikan lembar observasi minat belajar setelah penggunaan Word Wall tadi, dilakukan 1 hari. Dan yang kegiatan ke-8, melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan peserta didik setelah mengikuti pembelajaran dengan media Word Wall selama 3 hari 16 sampai 18. Kemudian yang terakhir, membuat laporan aktualisasi tanggal 21 sampai tanggal 22. Sekian presentasi rancangan aktualisasi saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Diah Nur Anissa untuk presentasinya. Langsung saja waktu kami berikan kepada Bapak Mentor, Bapak Sugito, untuk memberikan testimoni singkat. Bapak, kami persilahkan. Terima kasih Ibu kepada Bapak Surapto yang kami hormati, Bu Rima yang kami hormati, dan Bu Diah. Selamat Bu Diah sudah menyelesaikan rancangan aktualisasi. Dari mentor mungkin hanya ada beberapa Bu Diah yang perlu dilaksanakan nanti. Yang pertama yaitu media pembelajaran itu jangan sampai nanti itu mengesampaikan tujuan utama dari yang ingin disampaikan. Jadi dengan adanya media itu harusnya jangan sampai nanti senang pakai media, tapi materi yang harusnya disampaikan malah tidak didapatkan oleh anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadwal yang telah dilaksanakan Bu Diah, yang telah dibuat, jangan nanti kalau sudah selesai aktualisasi, selesai penelitian, langsung dibuat laporannya. Selesai langsung tulis begitu. Oh iya. Kemudian tadi sudah ditulis, ya jangan sampai dilupakan dokumentasi. Syukur direkam ya Bu. Jadi nanti kalau membuat laporan itu lebih mudah. Begitu. Ya, yang berikutnya lagi, sebagian besar sudah sesuai dengan perencanaan yang kemarin Bu. Yang terpenting nanti aksesibilitas anak terhadap internetnya ya seperti itu. Dari anak-anak nanti tolong diperhatikan. Ya, ada 2 itu yang untuk lebih diperhatikan. Mungkin itu saja Bu Rima. Terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Bapak Sugito. Untuk masukan serta sarannya, nanti ya Mbak Diah boleh selalu berkonsultasi, berkomunikasi dengan Bapak Mentor, ya Mbak Diah, ya, agar selalu terarah dan dibimbing dengan baik. Baik, langsung saja waktu kami berikan kepada penguji kita, Bapak Suprapto, untuk memberikan masukan serta saran. Kami persilakan Bapak. Baik, Ibu Ika, selamat siang Pak Mentor, Pak Sugito, dan Mbak Diah. Ya, selamat siang Pak. Ya, sebenarnya saya ingin menyampaikan seperti yang disampaikan oleh Pak Mentor itu juga. Jadi jangan asik membuat game, tapi harus substansinya kena. Ya, kalau tujuan utamanya menyampaikan materi PPKN, ya harus PPKN, jangan asik gamenya gitu. Jangan sampai lepas. Saya setuju sekali dengan Pak Sugito, itu memang harapan kita semua. Ya. Satu itu, yang kedua, lembar observasi ini kira-kira nanti dibuat isinya itu apa saja itu, Mbak Diah? Yang lembar nanti beberapa contohnya, misal ditanya bagaimana dengan keikutsertaan pembelajaran, apakah menyenangkan atau tidak. Kemudian saya selalu mengikuti pembelajaran dengan aktif, saya selalu mengikuti mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, seperti itu. Nanti sekiranya 5-10 indikator. Ya, bagus. Yang jelas, yang penting nanti kejaring ya, minatnya kejaring ya. Jangan sampai nanti kuesionernya itu lari jauh dari minat baca. Minat belajar.
Ya itu saya ingin tahu aja, tapi sudah alhamdulillah sudah connect ya. Iya. Tujuannya sudah di depan mata, tinggal nanti eksekusi aja. Kemudian evaluasinya ini media evaluasi media sosialisasi ini pakai apa nanti? Harus nanti saya tunjukkan video tentang bagaimana cara menggunakan Wordwall, salah satu contoh game dengan menggunakan Wordwall seperti itu. Berarti media online ya pakai? Iya, nanti menggunakan PowerPoint. Aduh. Mbak mati lampu, Mbak. Mbak mati lampu, Mbak. Aduh. Mbak. Gila. Terputus. Ya, terputus ya, Dek. Ya, masih di mute. Silahkan untuk open mic dulu. Maaf, Bu. Lampunya mati. Listriknya mati. Oh, ya. Ya. Ya, memang itu kan di luar kemampuan kita toh. Saya ulangi Mbak Dia ya. Untuk output bukti kegiatannya sosialisasi ini kan selain foto kegiatan kan juga kalau sosialisasinya itu medianya online, yaitu screenshotnya itu mungkin ya. Screenshot itu terus daftar hadir kan ya perlu. Nanti daftar hadir kalau manual apa pakai Google Form itu perlu tambahkan. Kebetulan di sini sudah tatap muka, jadi nanti sosialisasinya bisa menggunakan PowerPoint di kelas dan menggunakan video seperti itu. Oh ya, nggak apa-apa. Yang jelas, saya kan nggak paham ini tatap muka apa. Oh iya, kan belum ada ya. Pak. Soalnya transisi kemarin buatnya saat online, tapi kok sampai di sini sudah tatap muka, bisa tatap muka. Nah itu mungkin perlu diperjelas ya ini untuk hybrid, untuk tatap muka juga untuk online mungkin. Karena online ya online saja, tatap muka atau hybrid. Oh iya Pak. Terus nih Mbak, yang schedule timeline-nya Mbak, timeline-nya yang kalau prinsipnya sudah ya dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan sampai evaluasi itu saya bisa menerima ya dari metodologinya sudah. Cuma ini pembagian timeline-nya, ini evaluasinya 3 hari. Ya, selama nyusun laporannya 2 hari, bener tak ini? Oh iya, nanti berarti itu lebih perpanjang lagi, Nathan? Saya kan tanya, bener enggak? Mampu enggak 2 hari selesai, kemudian evaluasinya 3 hari. Evaluasi kan hanya butuh 1 jam, 2 jam ini. Oh iya, nanti dimaksimalkan saja di pembuatan laporan, Pak. Monggo kalau soal pembuatan laporan itu konsulnya sama Bu Ika nanti. Oh iya. Tapi saya kan tanya, tanyakan bener enggak, jangan-jangan nanti enggak sesuai schedule. Oh iya, nanti bisa saya sesuaikan. Iya. Itu saja Bu Ika, enggak banyak dari saya karena sudah memenuhi sistematika. Nggih. Saya kembalikan ke Bu Ika. Baik, terima kasih Bapak Suprapto untuk masukan serta sarannya ya, yang sangat membangun ini Bapak untuk penyempurnaan laporan aktualisasi dari Saudari Dia. Ya, sebagai yang sudah saya catat tadi sebagian dari Bapak Suprapto adalah jangan mengenyampingkan substansi mata pelajaran PPKN. Nanti gamenya yang asik tapi substansinya tidak kena. Nanti boleh dipastikan di lapangan bagaimana cara Mbak Dia agar caranya menyampaikan dengan game itu menarik dan dapat diterima dengan baik, mata pelajarannya bisa diterima dengan baik, begitu. Lalu jika sosialisasinya sudah tatap muka, evidence-nya itu bisa dari
tahapannya itu bisa dari menyiapkan materi mungkin ya, menyiapkan materi presentasi, sosialisasi, mungkin menyebarkan undangan. Nanti kan buktinya ada surat undangan, lalu Mbak Diah juga bekerja sama dengan bagian sarana prasarana untuk menyiapkan tempat untuk sosialisasi gitu ya. Nanti bisa kita tahapan-tahapan kegiatannya seperti yang disarankan oleh Bapak Penguji tadi. Ya, di timeline untuk penyesuaian. Jadi seperti kayak evaluasi 3 hari dan pembuatan laporan itu kan memang maksimal di 2 hari. Ya, evaluasinya nanti boleh disesuaikan agar masuk akal gitu. Jadi setiap kegiatan itu waktunya menjadi masuk akal seperti yang Pak Suprapto ngendikan tadi. Baik, sebelum saya tutup, Dek Diah, apakah ada yang ingin dikonfirmasi ulang? Saat ini belum, Bu. Belum, Dek. Ya, baik. Terima kasih, Dek Diah. Matur nuwun juga Bapak Suprapto sudah memberikan masukan serta saran. Derek titip untuk Bapak mentor, sepertinya join lagi nanti karena saya sampaikan. Ya, agar boleh membimbing dan memfasilitasi selama habituasi. Iya. Terima kasih Dek Diah Nur Anissa. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung live room ini, Bu? Ya, baik. Silahkan. Oh iya.